Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok mobil yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki Karimun Wagon R. Tipenya 1,0 GX manual tahun 2014. Nah, bersama dengan review ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, dan kilometernya tidak di reset. Nah, apabila kita naksir sama mobil second, yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah tongkrongan dari mobil. Nah, dia masih lurus atau tidak posisi berdirinya. Terus habis itu yang perlu kita periksa lagi yaitu nut. Nut ini adalah batasan antara mobil. Jadi mobil yang tidak bekas nabrak itu dia masih asimetris ya, masih lurus. Nah, terus kita perhatikan juga sekeliling mobil. Jadi mobil yang tidak bekas nabrak atau tidak bekas benturan, dia bayangan di permukaan bodinya dia masih lempeng, tidak bergelombang. Jadi coba kita perhatikan, kita kelilingin mobil. Nah, kita lihat dengan seksama semua komponen-komponen parts-parts yang ada di bodi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, apabila kita melihat bodi ya dari bagian luar sudah sesuai, nah berikutnya yang kita lihat adalah di bagian dalam mobil. Oke. Nah, dia kuncinya sudah bergabung dengan remote. Nah, coba kita buka dulu mobil. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke dalam mobil ya. Oke. Nah, di dalam mobil yang perlu kita perhatikan adalah kondisi dari interior, terutama aroma dari dari dalam interior. Apabila ada aroma yang tidak sedap atau aroma berbau apek, sebaiknya dihindarin karena ada kemungkinan mobil terkena banjir. Nah, kita perhatikan juga mobil di komponen-komponen yang di bawah dashboard. Nah, apakah ada karat atau tidak, terus habis itu di masing-masing kolong jok. Nah, seperti itu. Oke. Terus sama komponen-komponen seperti pedal-pedalnya. Jika mobil sudah capek, dia biasanya pedal-pedalnya itu sudah mulai tipis. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita periksa juga di door trim. Nah, door trim ini juga masih bagus, masih terawat. Terus di sealer pintu. Nah, apabila pintu sudah gantian atau sudah reparasi, sudah bekas nabrak, biasanya sealernya sudah tidak utuh, atau kalau pintu baru dia sudah tidak ada. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa dulu level oli, kondisi oli, terus habis itu ada rembesan nggak di mesin. Jika sudah aman, kita coba nyalakan mobil. Nah, oke. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Terus habis itu juga getaran, saya kecilin dulu. Nah, getaran yang masuk ke dalam kabin, getaran mesin ini sangat minim. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini mobil kilometernya 45.000. Mobil kilometer 45.000. Untuk ukuran mobil 7 tahun termasuk yang kilometer rendah ya, seperti itu. Jadi pemakaiannya tidak capek seperti itu. Nah, untuk memeriksa mobil yang kilometernya sesuai itu kita pastikan ada service record atau tidak. Nah, kebetulan ini ada service recordnya Suzuki. Jadi mobil ini service record Suzuki. Terus habis itu kita periksa juga apakah ada buku servis atau buku servis ya. Oke. Nah, di sini buku servis juga ada, buku manual juga lengkap. Nah, ini juga dia ada history servisnya. History servisnya coba kita lihat. Nah, ini dari awal sampai terakhir di 40.000. Nah, seperti itu. Oke. Pastikan kalau kita mencari mobil second ada service recordnya. Karena apa? Karena kilometer bisa saja di reset. Jadi jangan sampai kita ketipu oleh kilometer yang tertulis di speedometer.
Oke, sekarang kita periksa mesinnya dulu ya. Oke, sekarang saya buka dulu, ini buka ya. Oke, nah kacanya saya buka dulu biar mobil takut kalau kekunci secara otomatis. Oke, nah Karimun Wagon R ini dia mengusung mesin 1000 cc 3 silinder. 1000 cc 3 silinder. Untuk memeriksa mobil bekas banjir itu kita bisa melihat dari komponen-komponen parts yang ada di mesin, apakah ada bekas-bekas karat atau tidak. Nah, untuk memeriksa mobil bekas nabrak kita perhatikan apron. Di depan ini apron ada besi yang melintang, apakah ada bekas ketokan atau tidak. Terus habis itu di samping-samping juga kita periksa. Nah, terus habis itu juga sealer yang ada di kap mesin kita periksa. Nah, seperti itu. Oke. Nah, dia sudah menggunakan fan elektrik. Kita periksa juga fan elektriknya bagus, masih bagus atau tidak. Jadi hembusan anginnya masih kencang atau tidak. Oke. Nah. Oke. Nah, yang sedang mencari mobil dengan mobil city car ya, dengan kapasitas 5 penumpang yang bandel, yang irit, mungkin Suzuki Karimun Wagon R adalah pilihannya, salah satu pilihannya. Oke, sekarang kita coba periksa di baris keduanya. Ini agak gerimis, ini udah agak mendung gerimis. Oke, nah saya tingginya 174 cm. Ini saya masih dapat ruangan kaki yang lumayan. Kalau jelas kalau di Karimun Wagon R ini memang ruang kepalanya cukup ini ya, cukup luas seperti itu. Nah, dia memang senderan kepala tidak bisa diatur ya, dia sudah menyatu dengan menyatu dengan kursi. Nah, joknya ini bahannya bahan kain ya, jadi ya memang sebaiknya sih dikasih sarung ya, jadi karena warnanya mudah ya, jadi mudah untuk kotor seperti itu. Nah, kita perhatikan juga plafon juga bagus. Nah, ini tampilan dashboard dari belakang. Nah, oke. Ya, dia sama Karimun Wagon R baik tipe terendah maupun tipe tertinggi, dia yang di baris keduanya masih pakai engkol ya untuk menaik turunkan kaca. Nah, ini door trimnya juga masih bagus. Terus sealer di pintu juga masih aman. Dia sudah ada child lock ya, jadi aman kalau kita bawa anak di baris kedua. Nah, sekarang kita coba periksa bagasinya. Nah, ini buat buka bagasinya. Nah, ini buat buka tangki bensin. Oke, sekarang kita periksa bagasinya. Nah, dia hanya bisa dibuka dengan kunci. Terus habis itu dia tidak ada handle ya buat buka. Nah, kita periksa juga di sini sealer pintu juga masih aman. Terus bagasi untuk 2 kopor medium juga masih masuk. Nah, di bagian dalam sini ada ban cadangan ya full size, tapi dia peleknya kaleng. Itu ada dongkrak juga. Situ ada toolsnya juga. Nah, kita periksa mobil yang bekas banjir atau tidak dari sini, ada bekas karat atau tidak. Kalau bekas nabrak juga ada ketokan enggak di tempat penyimpanan ban cadangan. Oke. Nah, sekarang kita tutup. Oke. Nah, ini bensin di sebelah kiri ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat pintu sebelah kiri belakang. Sealer juga masih utuh, masih bagus. Nah, ini door trimnya juga masih bagus. Dia memang di belakang tidak ada cup holder, ada cuman di tengah, di sini tengah satu. Oke. Nah, ini juga ada child locknya. Oke. Nah, sekarang kita periksa di sini. Nah, pintu bagian sini ini juga door trimnya juga masih bagus, masih rapi. Ini sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Oke. Nah,
Ini sekarang kita lihat di dashboardnya. Di dashboard ini setir juga kulit jeruknya masih bagus ya, karena mobil yang kilometer rendah. Bisa kita lihat salah satu indikatornya di sini. Nah, ini tape dia standar ya. Step bawaannya, asli bawaannya sudah bisa CD, MP3. Terus ini buat hazard, lampu hazard. Ini buat pengaturan kecepatan AC. Ini buat temperatur AC. Di sini ada laci penyimpanan terbuka. Di sini ada cup holder 2. Di sini penyimpanan terbuka. Ini kecepatannya 5 kecepatan tambah R mundur. Terus ini rem tangan untuk memeriksa bekas karat atau tidak. Nih bekas banjir atau tidak, kita bisa ngeliat di sini ada indikasi karat atau lumpur tidak. Nah, seperti itu. Nah, AC juga masih dingin. Nah, di sini sun visor ada 2 tapi tidak ada cerminnya. Ini lampu buat lampu baca. Oke, nah ini ada laci penyimpanan tertutup seperti itu. Nah, sama satu lagi, ini di Karimun Wagon R itu kalau nggak salah dia bisa dibuka. Ini. Nah, jadi dia ada penyimpanan tertutup di bawah jok penumpang. Jadi untuk menyimpan barang-barang berharga agar tidak ketahuan, tidak kelihatan jika kita parkir. Nah, seperti itu. Oke. Apalagi dia ada sudah standar, ada roof rack. Ini jadi kalau mau ditaruh buat bagasi di atas bisa. Oke. Oh iya, sama ini. Nah, cuman memang spionnya dia belum elektrik. Spionnya belum elektrik, masih touchscreen ya. Jadi layar sentuh. Jadi kita untuk mengatur arah-arah cerminnya harus secara manual, ditekan secara manual. Oke. Mungkin itu saja review saya mengenai Suzuki Karimun Wagon R tipenya 1,0 GX manual tahun 2014. Jika berminat dengan mobil ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon saya, terus alamat, terus deskripsi mobil, harga mobil juga ada kami cantumkan. Nah, kami juga melayani pembelian dengan cash bisa, kredit bisa. Ada rekanan kredit kami yang bisa memberikan kredit secara syariah. Oke, tukar tambah juga bisa. Nah, seperti itu. Nah, serta jika kita mencari mobil second, yang perlu juga kita melakukan test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang area parkirnya ini luas. Jadi kita bisa puas untuk mencoba mobil, kita test drive. Karena apa? Karena dengan kita test drive mobil, kita bisa melihat bagaimana kondisi mesin, terus habis itu dia koplingnya bagaimana, power steeringnya bagaimana, perpindahan giginya bagaimana, kaki-kakinya bagaimana, terus ada getaran-getaran yang aneh nggak di mobil, terus sama juga karakter mobil. Jadi apakah kita nyaman tidak menyetir mobil ini. Nah, seperti itu. Oke. Oke, mungkin itu saja review dari saya. Nah, untuk saya juga akan bikin video terpisah ya untuk test drive Suzuki Karimun Wagon R ini. Bagaimana rasa berkendaranya, tingkat kenyamanannya seperti apa, kegedapannya bagaimana, koplingnya, semuanya nanti akan saya ulas. Oke. Jangan lupa tekan tombol jempol apabila menyukai video ini. Silakan subscribe di Zal Motor Channel agar mendapat notifikasi video kami selanjutnya. Dan juga apabila mau melihat mobil-mobil second yang lain, stok kami bisa melihat di video-video kami yang lain. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.